semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang sumber-sumber ajaran Islam. Nah, hari ini Ibu akan menggunakan strategi diskusi. Ibu akan membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Nah, silahkan nanti setelah Ibu bagi, anak-anak duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Nah, kelompok yang pertama Suskesi dan Putri. Kelompok kedua Dewi dan Rara. Kelompok ketiga Zainab dan Afni. Nah, silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, berpindahnya hanya badannya saja, kursinya tolong jangan diangkat, jangan dipindahkan maksudnya. Pindah dengan tanpa suara ya anak-anak. Sudah? Bagus. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang sumber-sumber ajaran Islam. Nah, di mana sumber-sumber ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, sumber-sumber ajaran Islam ini sangat penting bagi kehidupan kita. Jika tidak ada sumber-sumber ajaran Islam ini, maka kita nggak tahu apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan. Nah, di mana yang sumber pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran ini memiliki kedudukan yang paling penting dan paling utama dari sumber-sumber yang lain. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ini mencakup segala hal di dalamnya, seperti akidah, keimanan, akhlak dan budi pekerti kita ada di dalamnya, serta ibadah juga diatur di dalam Al-Quran. Nah, sumber yang kedua yaitu hadis. Nah, jika ketetapan hukum tidak ada di dalam Al-Quran, maka yang menjadi sandaran selanjutnya yaitu hadis. Hadis ini merupakan perbuatan, ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jika dalam Al-Quran tidak ada ketetapan hukumnya, maka dilihat sandaran berikutnya yaitu hadis. Nah, jika di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada, maka dilakukanlah ijtihad. Nah, ijtihad di sini merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan suatu perkara yang ketetapannya itu tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah, jika suatu perkara itu tidak ada dalam hadis ataupun Al-Quran, maka dilakukanlah ijtihad. Nah, sampai sini paham? Apakah ada pertanyaan? Nah, jika tidak, tugas untuk kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu ingin kelompok 1 membahas tentang Al-Quran, itu mencari materi tentang Al-Quran, mau penjelasannya, apa aja yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, kelompok 2 berkaitan tentang hadis, dan kelompok 3 berkaitan tentang ijtihad. Nah, silahkan Ananda cari. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Ya Dewi, mau kemana? Ke toilet? Ya, silahkan. Nah, baiklah, jika sudah, silahkan nanti Ananda presentasikan. Nah, jika kelompok 1 mempresentasikan, tugas dari kelompok 2 dan 3 yaitu memberikan kritik dan saran serta pertanyaan. Nah, silahkan ya. Baik anak-anak, bisa dimulai diskusi kita pada hari ini. Jika sudah, kepada kelompok 1 silahkan mempresentasikan apa yang telah dicari atau yang telah dirangkum. Silahkan kelompok 1 mempresentasikan. Ya, kepada Putri, kenapa berbicara Putri? Temannya sedang mempresentasikan materinya, kenapa kamu juga diskusi berdua di belakang? Coba ulangi apa yang disampaikan oleh Dewi tadi. Tidak dapat kan? Makanya jika temannya berbicara atau mempresentasikan tugasnya di depan, tolong kamu perhatikan ya. Itu cara untuk menghargai temannya. Besok jangan diulangi lagi ya. Ini bagi anak-anak yang lain juga seperti itu. Jangan berbicara saat temannya juga mempresentasikan tugasnya. Baik, silahkan lanjutkan.
Dari presentasi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber ajaran Islam itu ada Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad. Nah, bagus dari presentasi anak-anak semuanya, sangat memuaskan. Berarti anak-anak emang berusaha dalam mencari apa yang ibu tugaskan. Nah, di sini sumber-sumber ajaran Islam itu ada 3, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, ketiganya ini sangat penting dalam menentukan atau menetapkan suatu hukum, agar kita bisa mengetahui apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas minggu depan, Ibu ingin Ananda cari tentang materi toleransi, karena pembelajaran kita minggu depan berkaitan dengan toleransi. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf jika ada kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.